Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rahman. Saya Inayah Sylvia Meida. Saya Sintawati. Kami di sini akan mempresentasikan Al-Quran Hadis bab 7 tentang berkompetisi dalam kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Isi kandungan dari surat ini adalah bahwa setiap umat mempunyai kiblat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengarah ke Ka'bah dan berlaku untuk semua umat, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Islam untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat, menghadap kiblat atau Ka'bah bukanlah tujuan, tapi harus dipahami bahwa umat Islam itu adalah satu dimanapun berada, sebab arah kiblatnya satu. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua manusia dimanapun dan dari manapun mereka berada. Quran Surat Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Secara umum, ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Namun dalam realita kehidupan di antara umat Islam ada berbagai macam sikap. Dalam mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup, sikap-sikap mereka ini disebutkan oleh Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 32 ini. 1. Kelompok pertama adalah mereka yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, kelompok kedua bersikap pertengahan. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu mereka yang bersikap segera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kelak akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal soleh, dan balasan Allah Subhanahu wa taala bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Dan hadis yang artinya, bercerita kepadaku Yahya bin Ayub Kutaibah dan Ibnu Hud, semuanya bersumber dari Ismail bin Ja'far, dari Ayub, dari Ismail, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, bersegeralah melaksanakan amalan soleh sebelum datang fitnah atau musibah, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Hadis ini berisi perintah untuk bersegeralah melakukan amalan soleh, sebab dikabarkan bahwa kelak akan datang fitnah seperti potongan malam. Artinya fitnah tersebut tidak terlihat, nyaris sempurna. Ketika itu manusia tidak tahu kemanakah meski berjalan. Ia tidak tahu di manakah tempat keluar. Fitnah di atas diibaratkan dengan potongan malam yang sekali lagi tidak diketahui, sehingga seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore harinya bisa berada dalam keadaan kafir. Sikap dan perilaku orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan diantaranya ialah 1. Senantiasa giat bekerja dalam segala bentuk kebaikan berupa salat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amal-amalan positif yang lain.
2. Selalu meyakini bahwa semua yang kita lakukan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimintai pertanggungjawaban. 3. Bertindak tidak menzalimi dari diri sendiri. 4. Selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. 5. Membiasakan diri untuk selalu berlomba dalam kebaikan. 6. Berusaha untuk hidup sejahtera dengan rezeki yang halal dan baik. 7. Hidup penuh dengan qanaah, menerima dengan lapang dada segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. 8. Selalu bersegera untuk bertaubat, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan kesalahan. 9. Senantiasa melakukan amal soleh seperti menyambung silaturahim, bersedekah, dan amal kebaikan lainnya. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.